sekalian dan salam kebangsaan. Narasumber yang saya hormati, yang saya banggakan, dan para peserta, Romo Alsun, Bang Yero Mangkui Wayan Sudarma, Mulia Diliang dari Matakin, kemudian Dr. Frans, mantan anggota DPR kita, C. Hilmi Hidayat, dan Romo Beni, Gus Soleh yang saya hormati banggakan, inisiator yang tidak berhenti bersama-sama dengan kita semua. Alhamdulillah sore ini kita ini di Makassar sudah kurang lebih sudah setengah 6, ya, sudah jam 6 sore, sudah mau maghrib, tapi kita masih bersemangat semua bahwa potensi kebangsaan kita memang sangat kuat. Kolaborasi dari adanya Imlek yang diinternalisasi oleh K. Haji Abdurrahman Wahid, Ayah Ada Gus Dur, itu bagian dari lisensi sejarah yang tidak akan hilang dan tidak akan terputus. Nah, kalau kita cek mekanisme sejarah kita dari awal, memang pejuang-pejuang Tionghoa itu tercatat dalam sejarah kita. Ada John Lee. John Lee kalau kita berkunjung ke Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, itu memang tidak umum dikenalnya, tapi coba teman-teman ke sana dan lihat bagaimana seorang John Lee yang tidak umum sebagai warga di zaman hari ini, itu harus menjadi pembelajaran sejarah bagi anak-anak muda kita. Bahwa beliau lahir di Manado tahun 1911, kemudian merupakan perwira angkatan laut di masa penjajahan Jepang. Nah, belum lagi kalau kita bicara tentang tokoh Lee M. Hock, itu juga bagian dari mekanisme sejarah yang beliau lahir tahun 1893. Salah satu tokoh teknologi yang terlibat aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan di zaman itu. Bahkan dikenal pada tahun 1926 mempelopori gerakan yaitu melawan pemerintahan kolonial Belanda. Karena beliau berada di Banten waktu itu, beliau mempelopori gerakan perlawanan terhadap Belanda di Banten. Nah, kalau kita lihat lagi ada tokoh So Bun Seng. Ini penggiat di masanya, yaitu kemudian melawan penjajahan Belanda. Ia aktif dalam kelompok sandiwara bernama Dardanella di Aceh pada tahun 1920-an. Artinya memang mekanisme sejarah kita itu tidak bisa terputus. Ada lagi Chia Giok Tuang, itu juga tokoh Tionghoa yang kemudian dikenal sebagai Basuki Hidayat, pejuang keturunan Tionghoa yang berasal dari Surabaya. Ini kelahiran 1927, tapi keterlibatannya itu sejak 18 tahun. Dia berusia 18 tahun sudah melakukan dia bergabung dalam sebuah Korps Mahasiswa Jawa Timur waktu itu, istilahnya di masa Basuki Hidayat, itu nama kerennya beliau waktu itu. Belum lagi ada Ferry Si King Lien. Nah, ini besar dari keluarga yang mapan, memiliki pabrik gelas di sekitar Jawa Tengah. 16 tahun ia mengangkat senjata dan ikut dalam pertempuran di Solo tahun 1949. Jadi kalau kita mengecek ulang lagi sejarah produk sejarah yang kita sudah lahirkan dari era ke era, dari era penjajahan, kemudian era Bung Karno, kemudian Soeharto hingga hari ini bagian dari evaluasi kita semua sebagai anak bangsa. Apa yang kita harus wujudkan di era kita masing-masing. Kita perlu memberikan evaluasi kepada kelompok-kelompok masyarakat bahwa sumbangsi pemikiran itu sangat penting, sumbangsi berbuat itu yang real lebih penting. Tidak usah lagi diskusi tentang teori toleransi, tapi laksanakan saja. Saya kebetulan di Makassar itu lagi membuat yang namanya Forum Kemanusiaan Lintas Agama. Yang awalnya kita buat yaitu pertemuan ketua-ketua majelis agama di tingkat provinsi Sulawesi Selatan, dan sekarang forumnya sudah ada. Ini baru saja kurang lebih 2 pekan lalu kita resmikan, yaitu Forum Kemanusiaan Lintas Agama. Dan itu semua ketua-ketua majelis agama ada di situ. Ada dari Matakin, ada dari Hindu, ada dari Walubi, kemudian ada dari PGIW, ada dari
keuskupan, kemudian ada dari majelis ulama sendiri. Dan ini kita sudah habis membuatnya sebuah deklarasi itu bersama yang kemudian kita bikin menjadi implementasi. Kemarin kita melakukan donor darah di Keuskupan Agung, kemudian ini kita akan melakukan agenda vaksin bersama, kemudian banyak lagi kegiatan sosial kemanusiaan yang lain. Artinya apa yang dipaparkan tadi oleh para narasumber adalah benang merahnya adalah memang persatuan bangsa itu tidak akan kuat kalau cara pandang dan wawasan kita masih memandangnya secara sektarian. Makanya adik-adik kita ini yang menurut saya ada istilah generasi pertahanan negara kita, itu kita mulai dari adik-adik kita di SMP, SMA, dan mahasiswa. Inilah potensi mekanisme sejarah kita jangka panjang. Yang SMP akan ke SMA, yang SMP akan yang ke kampus, dan yang setelah saya dari kampus, itu akan melalui mekanisme kebangsaan berikutnya yang mungkin akan jadi pemimpin ke depan. Ada yang jadi usahawan, ada yang jadi politisi, ada yang jadi birokrat, ada yang jadi kepala daerah, ada yang jadi pejabat negara. Itu bagian dari menjaga keutuhan negara ini. Artinya, persiapan teman-teman semua, nah para narasumber tadi sampaikan, itu benang merah yang sudah dimulai oleh Gus Dur. Nah, Kiai Haji Abdurrahman Wahid penglihatannya berarti panjang sekali ke depan. Bukan hanya melihatnya di eranya saja. Tapi ternyata sampai hari ini kita akan bicarakan itu dan kedepannya kita akan bicarakan itu. Dan ini yang dimaksud konsolidasi kebangsaan tidak boleh putus dari mekanisme kepemimpinan siapapun jadi kepala negara, siapapun jadi kepala daerah, tolong diingatkan. Terutama ini kita akan musim politik ini 2 tahun ke depan. Ingatkan teman-teman kita yang akan berlaga di Pileg Februari 2024, kemudian para kontestasi Pilpres, dan terkhusus kepada kontestasi Pilkada November 2024. Ingatkan mereka, calon-calon bupati, wali kota, gubernur itu tidak boleh sektarian. Memandang cara berpikir ini secara kelompok, tapi kekuatannya harus dibangun secara sesuai dengan Pancasila ketiga, sila persatuan Indonesia. Demikian harapan kita semua adalah kesinambungan pemikiran Gus Dur yang sudah menjadi konsep, sudah menjadi keputusan negara, harus disambung oleh siapapun pemimpinnya, baik di level nasional maupun di level kepemimpinan di tingkat lokal. Itu bagian dari utang kita semua untuk menyambung estafet itu. Gagasan Gus Dur sudah diimplementasikan. Dan beliau meninggalkan jejak sejarah yang luar biasa bagi kita semua anak bangsa bersama saudara-saudara kita dari Tionghoa, bahwa kita saudara sebangsa dan setanah air. Kalau kita kuat, kita akan membuat satu era negara ini menjadi sebuah negara yang kuat, era interaksi antar budaya, antar agama, yang kemudian menguatkan negara ini jangka panjang. Dan kita persiapkan generasi kita, generasi kebangsaan kita, adik-adik kita yang sekarang ada di SMP, SMA dan mahasiswa, tolong kita jaga sama-sama. Berikan mereka wawasan kebangsaan yang utuh, wawasan ketahanan negara, wawasan ketahanan nasional, wawasan bela negara, wawasan toleransi bersama, wawasan interaksi, wawasan penguatan nilai Pancasila, sila ketiga persatuan Indonesia. Terima kasih, mohon maaf lahir batin, selamat kepada saudara-saudara kami di Tionghoa, selamat Imlek, dan saudara-saudara saya, para narasumber tadi, dan semua peserta yang ada di sini, kita berterima kasih bisa bersilaturahim jarak jauh. Insya Allah mudah-mudahan kapan-kapan kita ketemu dalam waktu yang jarak dekat dengan ngopi darat, istilah teman-teman tadi. Begitu, Bang Moderator. Terima kasih banyak. Saya tidak